Sementara itu ketinggian banjir di permukiman warga Pondok Mitra Lestari Bekasi mulai menurun. Sejumlah petugas melakukan patroli untuk mengevakuasi warga dan memastikan keamanan rumah yang telah ditinggal warga mengungsi. Masyarakat, ada berapa orang, Bu? Oke, tenang, Bu, tenang, Bu. Bakamla siap membantu pada Meski ketinggian air sudah mulai surut, namun sejumlah warga masih terlihat memilih bertahan di lantai 2 rumahnya guna mengantisipasi banjir susulan. Subdit Patroli Air Bahakan Polri dibantu BPBD Kota Bekasi melakukan penelusuran ke sejumlah rumah warga untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak. Patroli juga dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan lantaran mayoritas warga telah meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Sebelumnya pada Senin malam, permukiman Pondok Mitra Lestari terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 hingga 5 meter. Siap, Pak. Siap, mohon waktu. Pantai Asuhan, yuk. Sebelah kanan ada membantu kesulitan masyarakat. Ada berapa orang, Bu? Oke, tenang, Bu, tenang, Bu. Pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk menyapa rekan Ahmad Jauhari Lutfi yang saat ini berada di Kampung Buaran Bong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang juga terendam banjir. Selamat pagi Lutfi, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Apakah masih ada warga yang belum dievakuasi? Ya, Galuh dan juga pemirsa AINTV yang berada di rumah dapat kami sampaikan. Untuk kondisi saat ini, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kampung Buaran Bong, Kelurahan Sayuring Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, mulai ada penurunan. Meski semalam mulai ada peningkatan dari 1 meter hingga 1,5 meter, hingga kini air mulai menurun dan petugas tim SAR juga sudah melakukan evakuasi, begitu, Galuh. Galuh? Ya, Ahmad Lutfi, ada berapa banyak warga yang terdampak dan harus dievakuasi dari lokasi tersebut? Untuk data yang kami dapat, ada 500 kakak yang terdampak. Dan sebagian sudah dievakuasi, namun sebagian lagi lebih memilih di rumahnya masing-masing seperti di lantai 2 rumahnya, begitu. Di mana warga mengungsi dan apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh warga? Nah, untuk pengungsi korban banjir sendiri ada yang ke rumah kerabatnya dan juga yang ada di ruko-ruko terdekat dari kampung sini, begitu, Bang. Berapa ketinggian air tertinggi di lokasi terdampak banjir tersebut dan bagaimana? Apakah sudah mengalami proses penyusutan atau berangsur surut? Untuk ketinggian air pada malam tadi mulai mengalami peningkatan, namun pada saat ini air sudah mulai ada penurunan, begitu, Bang. Sudah ada penurunan. Berapa ketinggian yang tertinggi di lokasi banjir di sana? Untuk ketinggian saat ini kondisi air 80 cm, begitu, Galuh. Baik, 80 cm. Dan kira-kira apakah sudah ada estimasi berapa lama banjir tersebut akan surut? Ya, untuk saat ini mengingat intensitas hujan juga masih terus terjadi, banjir juga masih akan terus mulai ada peningkatan, gitu, kan? Ya, berarti artinya debit air akan mulai surut apabila tidak ada intensitas hujan yang cukup tinggi di area tersebut, ya, Lutfi? Begitu, kan? Baik, Lutfi, mungkin bisa dapat ada ceritakan bagaimana kronologi air atau terjadinya luapan air di kawasan tersebut sehingga masyarakat juga harus mengevakuasi diri. Gimana? Lalu bisa diulang? Baik, bagaimana mungkin dapat Anda ceritakan secara singkat kondisi air di sana, mulai kapan debit air mulai naik dan kapan kira-kira debit air akan mulai surut? Untuk meningkatnya air ke pemukiman warga ini sejak Selasa pagi
dan warga itu langsung mengevakuasi sendiri ke dataran tinggi. Baik, terima kasih Ahmad Lutfi melaporkan langsung dari Kampung Buaran Bong, Bekasi. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Ya pemirsa, kita menuju ke informasi berikutnya. Ini berkaitan dengan banjir juga yang masih terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini di wilayah Karawang ada sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih merupakan kiriman air dari Bogor melalui Sungai Cibeet tersebut mengakibatkan warga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR dari BPBD Karawang. Tim SAR BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus berjibaku mengevakuasi warga setempat warga ke tempat yang lebih aman dari pengungsian. Data sementara banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini merendam 9 RT. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 warga terdampak banjir sungai luapan Cibeet. Akibat meluapnya Sungai Cibeet dan banjir kiriman, ratusan rumah di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terendam ketinggian air 1 meter lebih. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Rudi, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Karangligar, Karawang, Jawa Barat? Ya, Galuh. Dan pemirsa, selamat pagi. Untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat saat ini yang dapat kami informasikan bahwa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini yang dilanda banjir itu ada 2 kecamatan ya Galuh. Di mana itu pertama itu Kecamatan Pangkalan dan yang kedua itu di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Adapun banjir yang paling terparah ini yaitu di Kecamatan Teluk Jambe Barat, yaitu ada di 2 desa, di mana di desa tersebut itu pertama yang paling terparah itu Desa Mekarraya dan satu lagi yaitu Desa Tunggak Jati, maksud saya Kalangligar, ya, di mana air ketinggian dari 2 desa tersebut mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir dan diantaranya untuk di Desa Mekar sendiri itu ada 1.051 jiwa yang menjadi terdampak banjir. Adapun banjir yang diakibatkan sungai luapan Cibeet ini merupakan banjir kiriman dari Bogor, yang mana banjir kemarin itu cukup deras dan air tinggi. Dan saat ini justru untuk di Kecamatan Pangkalan sendiri, banjir yang tadinya sempat menggenangi di sejumlah jalan, akses jalan yang sempat terputus di jalan akses sampai 1,5 meter, itu mengakibatkan sejumlah kendaraan truk sempat mengalur antri yang cukup panjang ya. Dan namun untuk update terkini yang dapat kami kabarkan bahwa untuk di Kecamatan Pangkalan sendiri itu udah mulai berangsur surut, tapi air yang dari Kecamatan Pangkalan kini kembali justru mengalir ke Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dan saat ini di belakang saya seperti yang saat Anda lihat ini merupakan lokasi yang tadinya tidak pernah terendam banjir. Ini 5 tahun sekali biasanya ini baru terendam banjir, dan ini terjadi kembali melanda di Kabupaten Karawang, ini tepatnya ini di Desa Kalangligar. Ya, bisa kami gambarkan ini nanti saya akan mopping ke beberapa lokasi karena memang air yang cukup deras saat ini, debit air terus semakin tinggi. Justru di Desa Kalangligar ini ketinggian air ini semakin tinggi, Galuh. Nah, jadi saya gambarkan untuk sementara ini. Jadi saya mau perlihatkan bahwa untuk di untuk di Kalangligar sendiri ini situasi air saat ini ada yang mengakibatkan selain rumah penduduk juga merendam sejumlah sekolah-sekolah, juga merendam masjid, musola, dan juga merendam beberapa tempat-tempat pelayanan ya, diantaranya itu kantor Desa Karangligar yang tadinya sempat tidak
terendam banjir dan sekarang menjadi banjir. Nah, ini adapun untuk warga di Desa Kalangligar, saya akan langsung menggambarkan situasi terkini. Dia ini merupakan warga di Desa Kalangligar yang dari sejak malam mereka sudah mengungsi. Bahkan mereka yang tadinya harus mengungsi di tempat tenda-tenda, nah mereka ini mengungsi sekarang di pinggir jalan. Nah ini diantaranya para pengungsi. Nah ini mereka bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan, bisa berlindung atau bisa ke tempat yang lebih aman. Ya ini di pos Siskamling mereka bisa mengungsi di tempat ini. Nah ini yang dapat kami informasikan juga, ini hampir di sekeliling lokasi ini juga. Nah ini lokasinya yang tadinya tidak banjir sekarang ini menjadi banjir. Nah ini rumah-rumah warga ini terendam banjir yang cukup lumayan. Ketinggian air di sini bervariasi Galuh. Jadi ada yang 1 meter, bahkan ada yang sampai lebih dari 2 meter. Nah ini warga-warga yang mengungsi. Nah ini warga yang mengungsi. Ibu mengungsi ya Bu ya? Rumah Ibu kerendam? Biasanya enggak? Iya, sekarang mengungsi. Dari jam berapa Ibu mengungsi? Dari jam 12. Jam 12 malam tadi? Jam 12 ya? Ya. Jadi airnya baru sekarang datang Ibu ya? Jam 12 ya? Ya Saudara. Iya, baik. Makasih Bu ya. Biasanya nggak pernah ya? Iya, tahun 2012. Ya, Saudara. Ya, ini situasi kondisi di daerah Kalangligar. Nah, ini ibu-ibu ini sedang mengungsi. Tadinya mereka mengungsi di tempat-tempat rumah tetangga, tapi rumah tetangga mereka juga ikut terendam. Jadi mereka di pinggir-pinggir jalan atau di warung-warung yang saat ini mereka manfaatkan untuk mengungsi. Ya ini bisa di emper-emperan, bahkan mereka mengungsi bagaimana bisa. Nah ini seperti ibu-ibu mengungsi Bu ya? Mengungsi. Iya. Jadi ini juga si ibu-ibu ini juga mengungsi karena memang tempat pengungsian di sini di Kerawang sendiri tidak ada tenda pengungsian. Adapun, nah ini mereka mengungsi, ada yang tidur di emper-emperan. Jadi Ibu mengungsi di sini Ibu? Ya, nggak ada pengungsian tandanya emang. Tidak ada tenda pengungsian ya Bu ya? Ya, saya dapat gambarkan. Ya ini juga musola, ada masjid yang memang dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan sholat subuh ya, di mana juga di sebelahnya ini cukup terendam banjir juga, dan kami juga akan gambarkan situasi terkini. Ini kondisi dimanfaatkan oleh warga yang saat ini masih melakukan evakuasi atau mengungsi ya. Nah ini warga kondisinya saat ini sedang nah ini ibu mengungsi, baru mengungsi. Baru ya. dari kemarin. Ibu dari kemarin? Dari jam 7 pagi kemarin. Dari jam 7 kemarin. Ini barang-barang Ibu ini? Iya, lumayan. Mau kemana? Mengungsi kemana? Kemana belum dapat ini. Belum dapat tempat pengungsian? Iya. Mundur mandir cari-cari tempat yang ada. Orang di sini pada kepenuh semua air. Penuh semua. Jadi Ibu belum dapat tempat ini untuk mengungsi? Nah, ini ibu-ibu juga pada mengungsi? Iya. Pada mengungsi ya? Iya, ini ya Saudara, ini juga ibu-ibu mengungsi karena memang kesulitan. Nah ini ada beberapa tempat ya. Jadi Ibu mengungsi sekarang? Iya, jadi sekarang. Kemarin sempat surut ya? Sekarang lebih parah? Tanggal baru sana itu. Di sana? Iya. Oh ya. Solusinya ya? Apa harapan Ibu solusinya? Kenapa Ibu ketawa? Udah ini banget ya Bu ya, udah merasa. Udah lelah ya? Iya. Siap Ibu, makasih Ibu ya. Mengungsi sementara di Kalangligar. Ya baik ya. Ya Galuh, dapat kami gambarkan juga ini situasi terkini juga nih. Saya mau melihat ini juga ada tenda warung-warung dijadikan tempat untuk mengungsi Galuh. Baik, Rudi. Saya mau lihat, ya. Kami melihat ya, bahwa di situ masyarakat atau warga belum mendapatkan tempat pengungsian yang layak. Apakah belum ada bantuan dari pemerintah atau relawan untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di sana? Ya, Galuh betul.
Jadi memang kalau di tempat pengungsian di sini hanya ada satu-satunya tenda, yaitu yang disediakan oleh BPBD. BPBD itu ditempatkan di kantor Desa Kalangligar. Dan adapun Desa Kalangligar sendiri sekarang nih, nah ini bisa gambarkan ini Desa Kalangligar, posisinya sekarang juga terendam banjir. Dan itu terendam banjir pada saat tadi sekitar pukul 08 pukul 008 ya, maksud saya jam 8 malam. Dan itu air sudah terus menggenangi kantor kepala desa. Nah ini kantor kepala desa ini sudah tergenang. Nah ini bisa Anda lihat bahwa ini kantor kepala desa, di sini ada tenda pengungsian, di mana tenda pengungsian itu sendiri saat ini sudah tergenang. Dan ini kondisi di Kabupaten Karawang, warga juga banyak yang memang mereka mengungsi di warung-warung karena memang tempatnya tidak ada. Dan ini nih kantor kepala desa Kalangligar. Nah bisa kami gambarkan ini nih kantor desa Kalangligar. Saya akan mencoba masuk ke kantor desa Kalangligar. Ini kantor desa Kalangligar pelangnya. Dan kami lihat, ya, Pak, siapa dalamnya Pak Desa Kalangligar? Coba Pak masuk jalan terus Pak. Ya ini Desa Kalangligar aja sudah selutut, Galuh. Ya ini jalan kalau kemarin itu di sini tidak terendam banjir, dan sekarang terendam banjir. Nah bisa dapat kami gambarkan bahwa untuk di kantor Desa Kalangligar sendiri ini adakah tenda pengungsian BPBD dari BNPB, di mana untuk tenda pengungsian juga di sini sudah tidak digunakan lagi. Dan ini juga di sebelahnya ini, sebelah kanan kami ini juga biasanya tempat pengungsian. Tapi saat ini mereka sudah pada pindah semua. Karena banjir yang saat di Desa Kalangligar dan di Desa Mekar Karya tersebut, saat ini justru air puncaknya ya. Dimana memang kemarin yang paling tinggi itu di Desa Mekar, Taman Mekar, di Kecamatan Pangkalan. Tapi sekarang air semuanya mengalir ke Desa Kalangligar dan Mekar Karya. Dan ini bisa Anda, nah saya akan coba menyusuri lagi, ini warga-warga yang sekarang mereka sudah tidak punya tempat lagi karena mengungsi. Nah ini ada yang dimanfaatkan, ada yang mereka mengungsi di warung-warung yang sambil melakukan sahur. Dan ini saya bisa gambarkan situasi kondisi warga yang memang pada mengungsi di adanya. Nah ini mereka juga karena sudah kelelahan. Nah ini tidur mereka seadanya. Mengungsi Pak. Iya baik. Ya, saya akan terus gambarkan ini situasi motor-motor warga yang terdampak korban banjir. Nah ini warga sudah banyak yang mengungsi, karena memang mengungsi itu sudah dari Selasa malam, sore itu sudah banyak yang mengungsi. Dan sekarang air karena terus tinggi, warga banyak yang mengungsi. Ini bisa Anda lihat, Galuh, mereka karena tidak ada tempat pengungsian, jadi mereka mengungsi seadanya di tempat-tempat yang mereka dianggap aman. Ibu rumahnya banjir rumahnya? Yang ini rumahnya ya? Oh belah sana? Iya. Apa tuh yang begini? Siapa? Desa Kalangligar. Ini kampek siapa Bu? Gelap ya? Ya. Baik. Ya. Baik, Rudi Setiawan. Ya. Baik. Ya, Galuh. Kami berharap mudah-mudahan warga di sana segera mendapatkan bantuan dan segera mendapatkan tempat pengungsian yang layak. Terima kasih atas laporan Anda dan jaga keselamatan diri Anda.